Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1945. Kehebatan Laboratorium Para Dewa. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Pikiran pertama Nathan Clark adalah bahwa sesuatu mungkin terjadi pada setengah dewa setengah hantu. Sama sekali tidak terpikir bahwa itu terjadi pada diri sendiri. Perasaan cemas menerpa dirinya, membuatnya gelisah. Apa yang kamu lakukan di sini? Nathan Clark melihat Jenny Storm datang. Dia terkejut. Aku. Jenny Storm menundukkan kepalanya. Tidak tahu harus berkata apa. Nathan Clark menjadi semakin bingung. Apa wanita ini sakit? Terima kasih. Jenny Storm mengangkat kepalanya dan berterima kasih kepada Nathan Clark. Terima kasih. Nathan Clark menunjuk dirinya sendiri dengan wajah penuh terkejut. Jika bukan karena dirimu, aku akan menikah dengan Gimson. Aku dulu menganggap pernikahan ini sebagai transaksi. Setuju menikah dengannya. Hanya karena ingin masuk laboratorium para dewa. Jenny Storm mengatakan yang sebenarnya. Nathan Clark mengelus hidungnya. Laboratorium para dewa. Apa begitu menarik? Meskipun Raja Seon Barat telah menemukan tentang laboratorium para dewa. Tetapi informasinya sangat sedikit. Nathan Clark ingin mengetahui lebih banyak dari orang lain. Ya, laboratorium para dewa mengklaim dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia yang paling misterius. Mereka berada di puncak dunia. Selama kita bergabung, pasti akan menjadi eksistensi teratas. Mereka memiliki teknologi paling mutakhir, sistem pelatihan terlengkap, sumber daya paling melimpah, bahkan memiliki semua jenis makhluk purba di dunia, dan mereka dapat mengkloning manusia. Begitu Jenny Storm membahas tentang laboratorium para dewa, dia mulai berbicara tanpa henti. Kebetulan perusahaan besar di Tanjung Emas dan Waregel memiliki hubungan dekat. Mereka tahu lebih banyak tentang laboratorium para dewa daripada tempat lain. Nathan Clark terkejut ketika mendengar itu. Laboratorium para dewa memang kuat. Bisa dilihat langsung dari kemampuan Richard sendiri. Posisinya di laboratorium para dewa pasti tidak tinggi. Hanya level menengah ke bawah. Paling-paling, dianggap sebagai perwakilan laboratorium para dewa melakukan pekerjaan kotor di luar. Orang sekecil itu saja sangat sulit untuk dihadapi. Sulit membayangkan betapa kuatnya laboratorium para dewa itu. Setelah berurusan dengan Waregel, dapat disimpulkan berbagai master yang ditemui adalah hasil produksi laboratorium para dewa. Master yang mereka ciptakan dengan teknologi modern dan teknologi genetika sebanding dengan master bela diri. Ini saja sudah di luar nalar. Bahkan Nathan Clark merasa bahwa perjanjian para dewa yang membatasi master maha tinggi saat itu semuanya berasal dari laboratorium para dewa. Mereka seperti dewa di atas, mendominasi segalanya. Tapi tidak peduli seberapa kuat dan misteriusnya mereka, Nathan Clark tidak takut. Bahkan dia ingin menghancurkan mereka. Dia tidak akan melepaskan orang yang menyinggung dan memprovokasi Neslandia. Cepat atau lambat dia dan laboratorium para dewa akan bertemu. Dan sebelum itu terjadi, harus lebih banyak mengetahui informasi mereka. Nathan Clark bertanya, apa ada hal yang spesifik mengenai laboratorium para dewa? Untuk lebih spesifik, laboratorium para dewa memiliki markas pengamatan di setiap sudut dunia. Termasuk Tanjung Emas. Kabarnya di Neslandia juga ada. Jawab Jenny Storm. Nathan Clark mengangguk. Menakutkan. Ruang lingkup mereka ada di seluruh dunia. Hal ini membuat bulu kuduk merinding. Kamu bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Tapi pisau musuh sudah ada di leher. Yang lebih menakutkan adalah kamu tidak bisa melihat pisaunya. Oh ya. Kakekku mengatakan bahwa laboratorium para dewa masih mencari berbagai peninggalan dan berbagai material langka di seluruh dunia. Beberapa waktu lalu, mereka menemukan sesuatu di berbagai bagian Neslandia. Memanfaatkan kekacauan, mereka mengutus orang mengambilnya. Kabarnya, benda yang mereka ambil adalah sebuah material yang menjadi lompatan kualitatif bagi mereka. Mendengar ini, ekspresi Nathan Clark berubah drastis. Bukankah ini yang dia selidiki selama ini? Raja Seon Barat menyelidiki untuk waktu yang lama. Tidak disangka Jenny Storm mengetahuinya secara langsung. Tampaknya keluarga Raja Judi yang telah lama berhubungan dengan perusahaan Kalapani mendapat informasi yang baik. Apa yang mereka telah temukan dan mereka bawa dari Neslandia.
Nathan Clark bertanya dengan penasaran. Bab 1946. Mesin pembunuh terbesar akan datang. Sepertinya, begitu kata-kata Jenny Storm sampai di bibir, mendadak terjadi insiden. Duar, seberkas cahaya meledak entah dari mana. Nathan Clark segera menarik Jenny Storm pergi. Duak, diikuti guncangan-guncangan. Meledakkan sebuah lubang besar. Celaka. Ada orang. Nathan Clark buru-buru membawa Jenny Storm menghindar ke samping. Wajah Jenny Storm menjadi pucat. Meskipun dia juga seorang pesilat. Tapi dia tahu jika tidak ada Nathan Clark, dia pasti akan mati. Maaf. Aku telah melibatkanmu. Sepertinya orang-orang ini datang mengincarku. Jenny Storm tampak menyesal, melihat telinga Nathan Clark bergerak. Dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak, mereka mengincarku. Kamu belum memenuhi syarat itu. Nathan Clark sudah merasa ada banyak master di sekitarnya. Tiap musuh yang datang cukup untuk menghancurkan Tanjung Emas dan kekuatannya melampaui pemimpin misterius Kyogo. Bagaimana master tingkat ini bisa mencari masalah dengan Jenny Storm? Jenny terdiam. Dia tampak canggung. Ngung, ngung, ngung. Ada dengungan rendah di udara. Hembusan-hembusan angin kencang terbentuk di sekitar. Hah, Nathan Clark terkejut. Ini jurus besar. Dari segala arah. Termasuk langit. Dinding angin terbentuk untuk mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Angin penutup yang tak terlihat menyelimuti mereka. Segala sesuatu yang terjadi di sini tidak akan diketahui dunia luar. Dan tidak ada yang akan ikut campur. Ada yang datang untuk membunuhnya. Nathan Clark tiba-tiba mengerti. Richard, Laboratorium Para Dewa. Kedua nama ini langsung muncul di benaknya. Dia melepaskan Gimson dan orang-orang dari perusahaan Kalapani. Mereka pasti memberi tahu Richard. Dia telah berulang kali menghancurkan rencana Richard dan pasukan Pulau Leste. Tidak mungkin pihak lain membiarkannya tetap hidup. Hais. Nathan Clark melirik Jenny Storm. Gadis ini akan menjadi bebannya. Nathan Clark, kematianmu telah tiba. Sebuah suara teriakan. Beberapa sosok muncul. Yang pertama adalah pria kulit putih jangkung dengan wajah tanpa ekspresi. Seperti dewa pembunuh dari neraka. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti binatang buas. Dia dijuluki prajurit mayat hidup. Di sebelahnya adalah seorang wanita asing mengenakan jaket kulit hitam. Tubuhnya sangat seksi. Matanya sangat aneh. Dan dia juga memancarkan aura yang menakutkan. Dia adalah seorang penyihir yang dikirim oleh Laboratorium Para Dewa. Dia mirip dengan Master Sihir Neslandia dan memiliki kemampuan ajaib. Krak, krak. Selanjutnya datang seorang pria jangkung. Saat dia berjalan, baju baja teknologi muncul di tubuhnya. Benar-benar membungkusnya. Ini adalah baju baja super yang diproduksi oleh Laboratorium Para Dewa. 2 tingkat lebih tinggi dari yang dikenakan oleh Richard. Dia adalah prajurit robot. Yang dijuluki Dewa Peperangan. Tak. Bersamaan dengan suara langkah kaki. Sosok lain muncul. Tubuhnya terbungkus pakaian perang hitam. Dan dia juga mengenakan topeng iblis yang menakutkan. Tidak bisa dibedakan pria atau wanita. Dia membawa 2 pedang panjang di punggungnya. Memancarkan aura yang menakutkan. Pendekar pedang kematian. Keempat orang ini sangat kuat dan menakutkan. Begitu muncul mereka membawa ancaman bagi Nathan Clark. Jauh lebih kuat daripada dewa pembunuh sederhana. Dan Nathan Clark merasa ada seseorang yang mengamatinya dalam kegelapan. Selalu siap untuk menyerang dirinya dengan serangan maut. Kelima orang ini saja benar-benar menakutkan. Sepertinya kali ini Richard benar-benar menghabiskan uangnya. Dan itu baru permulaan. Kia. Sebuah suara tawa aneh muncul. Di jembatan tak jauh dari sana. Berdiri seorang kurcaci yang tingginya hanya sekitar 1,3 meter. Dia memiliki wajah yang jelek dan tawa yang aneh. Namun, dia membawa pedang samurai di punggungnya. Dan beberapa pedang samurai dengan panjang berbeda tergantung di pinggangnya. Nathan Clark memicingkan matanya. Samurai Pulau Leste. Bum. Bumi bergetar tiba-tiba. Tidak jauh dari sana. Sosok seperti bukit muncul. Membawa pedang besar. Apa ada orang setinggi itu di Pulau Leste? Nathan Clark mencibir. Puluhan samurai Pulau Leste muncul di sekitar. Bersambung.